semuanya dalam keadaan sehat ya, dan hamilnya juga bagus-bagus aja. Terus semoga lancar sampai persalinan. Kebetulan aku juga lagi hamil, dan usia kehamilanku ini sekarang 38 minggu. Sabar nih, dikit lagi udah mau nunggu detik-detik dari persalinan anak kedua aku. Nah, kali ini aku mau ngebahas mitos-mitos yang ada atau beredar di sekitar kita nih, Mams. Contohnya kayak misalnya ibu hamil nggak boleh makan es, nanti takut bayinya gede. Oh no! Ibu hamil nggak boleh melihara kucing, dan macam-macam pastinya. Mam sering dengar kan, banyak banget larangan-larangan buat ibu hamil. Tapi sebenarnya semua yang diomongin itu bener apa enggak sih? Nah, kita bakalan ngebahas 10 mitos yang beredar tentang ibu hamil. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like, subscribe, and komen-komen ya. Kalau misalnya emang ada informasi-informasi tambahan, atau misalnya mami-mami ini nggak setuju nih sama pernyataan aku, boleh di komen nanti ya di bawah ya. Oke deh, kita langsung ke mitos yang pertama. Oke Mams, nah yang pertama ini kata orang-orang tuh, apalagi orang tua kita atau orang tua zaman dulu, katanya ibu hamil itu harus makan buat 2 orang, porsi 2 orang. Bener nggak ya? Nah, ternyata ini nggak bener sama sekali, Mam ya. Jadi bukan berarti kalau misalnya kita lagi hamil otomatis kita makannya langsung banyak, langsung porsinya untuk 2 orang. Itu nggak benar banget. Jadi bukan semata-mata dari quantity atau banyaknya, tapi terutama dari gizinya. Jadi yang mengandung banyak vitamin, serat, perkembangan yang baik buat janin kita semuanya. Nah, kalau di mitos yang kedua nih Mams, itu ada yang bilang ibu hamil itu tidak boleh makan nanas. Bener apa enggak ya? Apakah nanas itu bisa menyebabkan keguguran? Nah, sebenarnya awal munculnya si mitos nanas bisa menyebabkan keguguran ini adalah kandungan yang terdapat pada nanas, yaitu bromelain. Nah, itu diteliti memang dapat memecah protein di dalam tubuh, terus akhirnya mengakibatkan perdarahan abnormal. Nanas yang kita makan itu bisa sampai 10 nanas baru bisa menyebabkan hal yang berbahaya tadi, atau si bromelain yang berlebihan tadi. Nah, kalau misalnya cuman 1 atau bahkan cuman dikit, itu nggak akan berpengaruh Mams. Jadi kita boleh makan nanas asal dengan porsi yang secukupnya, normal ya. Oke Mams, sekarang mitos yang ketiga ya. Katanya ibu hamil itu tidak boleh menyetir atau berkendara. Boleh, asalkan kehamilannya itu sehat, dan juga kita harus hati-hati. Jadi kalau misalnya kita nyetir itu pastikan kita emang lagi dalam keadaan yang nyaman, sehat. Terus juga udah gitu pastinya kalau misalnya ngendarain mobil pakai seat belt, patuhin rambu-rambu lalu lintas. Sebenarnya sama aja sih kayak
normal, cuman kita harus lebih berhati-hati aja ketika memang kondisi kehamilan kita itu lagi kurang nyaman atau lagi kayak ya pokoknya lagi nggak nyaman lah, ditakutkan itu akan mengganggu dan akhirnya kita bisa celaka gitu. Kalau hal-hal seperti ini pastinya moms dan setiap pengendara kan menyadari bahwa pentingnya untuk berhati-hati dalam berkendara ya, gak cuma ibu hamil. Kalau misalnya emang harus berkendara sendiri, nggak ada suami atau misalnya apapun kendalanya gitu, kita harus tetap berhati-hati ya, stay safe. Apalagi di zaman COVID sekarang, kita harus pakai masker, dan sebisa mungkin kalau misalnya emang nggak perlu banget untuk keluar sih nggak usah ya mami ya. Kalau kita mau melakukan kegiatan-kegiatan positif seperti olahraga ataupun yang lain-lain bisa kok di rumah. Nah mams, mitos yang keempat ini nih cukup familiar aku denger ya, terutama aku pribadi ada beberapa orang yang menyarankan untuk tidak melakukan hal ini pada saat hamil, yaitu makan pedas. Siapa sih yang gak suka makan pedas ya kan, apalagi misalnya nih hujan-hujan makan bakso pakai sambal, itu nikmat banget ya moms ya. Jadi sebenarnya bener gak sih kalau ibu hamil itu gak boleh makan pedas? Kita boleh aja makan pedas selama hamil, itu aman aja. Tetapi memang kalau kita makan pedas ini bisa menyebabkan yang namanya, kalau mami sering denger itu heartburn, atau kayak rasa panas terbakar dari tenggorokan sampai ke dada. Nah beberapa ibu hamil pasti akan ngerasain ya heartburn ini, dan ini hal yang normal ketika asam lambung mami-mami semua ini naik, atau kita makan makanan yang memicu asam lambungnya naik. Nah yang penting gini mams, ketika kita makan makanan pedas atau apapun itu, ketika kita ngerasa nyaman saat makannya dan tidak ada masalah, itu gak masalah ya, berarti ya itu semua aman aja. Yang penting mamis itu nyaman setelah makan pedas, nggak sakit perut, dan pastinya kita harus selalu ingat ya, makan apapun itu kita harus selalu makan dengan porsi yang secukupnya. Semua yang berlebihan nggak baik kan mams. Nah mitos yang kelima nih mams, ini menarik ya. Aku sendiri adalah orang yang suka ngecat rambut. Nah sementara kita banyak denger nih kalau misalnya kita nggak boleh untuk ngecat rambut pada saat lagi hamil. Siapa yang bilang? Itu adalah mitos mamis. Nah pastinya kalau lagi hamil juga kita nggak mau dong kelihatan jelek, buluk, nggak terawat gitu. Itu nggak ada alasan mamis kayak gitu. Sebenarnya ibu-ibu hamil juga perlu cantik, cuman memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan nih supaya pada saat kita ngecat rambut tetap aman untuk kita dan si bayi. Yang pertama, kalau misalnya kita mewarnai rambut itu harus dihindari mewarnai rambut pada saat trimester pertama. Kenapa? Karena organ janin yang ada di dalam perut kita ini masih berkembang mams, dan pastinya masih rentan ya, karena dia masih baru terbentuk gitu kan. Kalau misalnya dia terpapar hal-hal yang kimiawi kan pasti gak baik dong untuk janin kita ya kan. Yang kedua, kalau misalnya kita warnain rambut sendiri nih mams, itu kita harus pastikan kita ada di ruangan yang terbuka.
jadi sirkulasi udara baik, otomatis juga paparan dari zat kimia yang kita pakai itu akan berkurang. Cat itu kan bau ya, cat rambut tuh bau, kita mungkin bisa pakai masker, terus bilas yang bersih. Pada proses akhirnya yang lebih disarankan adalah highlight ya, daripada seluruh rambut dicat. Maksudnya aku di sini pengen mematahkan bahwa ibu hamil jangan sedih, kita tetap bisa cantik, bisa bergaya, yeay, kayak gitu ya mami. Jadi harus aman. Siapa yang di antara mamis-mamis yang suka minum kopi? Nah pastinya kan banyak tuh yang bilang nggak boleh minum kopi pada saat hamil gitu. Sebenarnya boleh aja kalau misalnya asupan kafein kurang dari 200 mg tidak akan meningkatkan resiko keguguran atau kelahiran prematur. Sebenarnya aman aja sih, asalkan tidak boleh berlebihan. Pasti mami sering denger ya kalau kita itu nggak boleh main, kalau pas kita lagi hamil kita nggak boleh main sama binatang peliharaan. Sebenarnya bukan nggak boleh main, jadi mitos kalau misalnya disebut tidak boleh bermain sama binatang peliharaan kita, boleh, tapi hindarin kontak langsung yang terlalu intens sama binatang peliharaan kita selama kita lagi hamilnya mams. Jadi mungkin sebagian mamis udah pernah dengar, atau yang belum pernah dengar juga aku bakalan infoin kalau ada yang namanya toxoplasmosis. Itu kayak parasit gitu, dan itu membahayakan janin kita sebenarnya. Di sini ya bahayanya itu mamis, yang aku tahu, yang aku dapetin informasinya adalah bisa menyebabkan kerusakan otak janin, mata. Nah sebenarnya apa sih yang harus dihindarin dari binatang peliharaan kita ini? Sebenarnya yang harus dihindarin adalah terutama kotorannya ya mamis. Jadi kalau misalnya kita lagi hamil, kalau bisa jangan kita yang bersihin kandangnya, yang bersihin peliharaan kita, mandiin atau segala macam, apalagi bersihin kotorannya, karena si parasit toxoplasmosis tadi ini itu kebanyakan di kotorannya gitu. Jadi kita tetap bisa sayang-sayangan sama peliharaan kita, tapi harus berhati-hati dengan parasit ini gitu, karena sangat merugikan. Makanya kita harus aware dan berhati-hati untuk hal yang satu ini. Jadi kalau ditanya mitos apa enggak kita melihara binatang peliharaan, mitos, tapi kalaupun kita melihara juga kita harus tetap hati-hati dan memperhatikan kesehatan kita dan bayi kita ya mamis ya. Aku mau nanya dulu nih, siapa yang diantara mamis-mamis yang hobi makan sushi? Sebenarnya enak ya mamis ya, dan pastinya apalagi di zaman sekarang banyak banget restoran-restoran sushi yang enak pastinya untuk kita santap. Tapi tahan dulu ya mungkin ya mamis ya kalau untuk makan sushi pada saat kita hamil. Kenapa sih? Jadi mitos kalau misalnya kita menghindar sushi itu mungkin benar adanya ya, tapi lebih ke berhati-hati karena terdapat parasit di dalam ikan yang dibekukan gitu. Banyaklah
bakteri-bakteri atau kuman-kuman yang ada di ikan yang dibekukan, dan itu nggak hancur kalau cuma dibekukan gitu, dia harus dimasak gitu baru dia mati. Terus juga kita harus berhati-hati sama beberapa ikan yang mengandung merkuri. Nah, kalau misalnya itu kayak ikan makarel atau ikan hiu atau ikan pedang, ikan todak. Kalau di Indonesia tuh ikan yang kadar merkurinya rendah itu banyak ya, ada tenggiri, ada lele, ada salmon, ada tuna, kembung, dan itu kan masih bisa kita makan ya, asalkan ya itu tadi Mamis, kita harus makan makanan yang benar-benar dimasak matang. Tuh tujuannya supaya menghancurkan kuman-kuman yang ada di dalam makanan, karena kita dan bayi kita akan sangat rentan ya manusia dengan kuman, bakteri atau parasit tadi. Nah, boleh makan ikan tapi kalau bisa jangan yang mentah-mentah ya. Oke Mamis, kita lanjut ke next mitos. Mitos yang selanjutnya ini adalah katanya ibu hamil nggak boleh ke dokter gigi. Itu nggak benar ya Mamis ya, justru kita harus aware dengan kesehatan gigi kita, karena beberapa masalah gigi akan menyebabkan sesuatu yang berbahaya, diantaranya adalah kelahiran prematur dan berat bayi yang rendah pada saat kita melahirkan. Nah, cuman memang hal yang harus diperhatikan di masa pandemi ini mungkin tidak ada pelayanan gigi ya, jadi pastikan di rumah kebersihan giginya mamis semua ini harus terjaga dengan baik. Nah, sama seperti kalau kita nggak hamil juga, minimal 2 kali sehari kita harus menyikat gigi, terutama setelah makan ya Mamis ya, setelah makan dan sebelum tidur, karena bakteri atau kuman-kuman yang ada di mulut terutama di gigi itu bekas sisa-sisa makanan akan mengalami pembusukan. Nah, ini yang membuat gigi kita bolong gitu, dan pastinya akan berpengaruh sama janin kita atau bayi kita. Pokoknya kesehatan gigi itu penting Mamis, jadi nggak boleh dibelakangin. Jadi jangan mentang-mentang ini soal bayi kita nggak perhatiin gigi kita, padahal kesehatan gigi kita itu juga penting untuk kesehatan janin kita juga. Nah, di mitos yang terakhir ini aku paling seneng nih untuk ngebahasnya. Kenapa? Karena jujur aja Mamis, aku selama hamil yang kedua ini suka banget makan es batu. Terus ada beberapa orang termasuk mertua aku bilang, "Oh, kamu jangan makan es batu, nanti bayi kamu besar," katanya gitu. Nah, tapi sebenarnya itu bener gak sih Mamis? Banyak banget yang bilang ke aku kalau atau aku dengar mitos tentang ibu hamil kalau makan es itu bayinya bisa besar. Aku di sini mau membantah kalau itu cuma mitos. Kalau misalnya kita makan atau minum es batu atau es yang ditambahkan pemanis, dalam hal ini pastinya kita senang dong. Minuman-minuman seperti boba, terus kopi atau apapun lah yang sekarang banyak dijual, sirup ataupun teh manis dikasih es jeruk dengan rasa yang manis dan gula yang berlebihan, pasti bayi kita akan besar. Tapi kalau misalnya cuman es dan air putih, sebanyak apapun Mamis minum atau konsumsi itu tidak akan membuat bayi besar. Tapi
hal yang harus diperhatikan adalah memang ketika kayak aku nih makan es batu, mungkin itu nggak bagus untuk gigi kali ya, karena kan kretek-kretek gitu makan es batu, takutnya gigi kita bisa keropos gara-gara makanin es batu. Jujur aku suka banget, aku nggak tahu ini kelainan atau apapun, tapi aku kayak ngerasa nyaman aja kalau makan es batu. Soalnya kan emang pada saat hamil itu perubahan-perubahan hormon yang terjadi dalam tubuh kita ya mams, pastinya akan membuat kita gerah, panas, gak nyaman lah pokoknya. Nah pastinya kita seneng dong kalau minum es. Nah boleh mamis, boleh banget minum air es asal tidak manis. Apapun itu yang manis, itu pasti akan membuat bayi kita besar atau lahir dengan berat badan di atas rata-rata karena si gula tadi. Dan beberapa faktor lain juga diantaranya adalah emang ada keturunan diabetes, terus emang keturunan misalnya badannya besar, itu tidak ada hubungannya sama es gitu. Jadi kalau berat badan bayi kita besar itu karena emang hal-hal yang saya sebutkan tadi, kayak keturunan atau ada penyakit diabetes atau minuman manis. Nah itu baru. Jadi kalau makan es batu, minum es sebanyak apapun, tenang mami, selama itu tidak manis, aman ya. Paling kalau kebanyakan juga ya sakit gigi sama sakit tenggorokan gara-gara gigit-gigitin es batu. Mamis, itu tadi mitos-mitos yang beredar di masyarakat tentang ibu hamil. Semoga bermanfaat ya infonya buat kita, dan selalu jaga kesehatan, terutama di masa pandemi ini. Kita harus selalu pakai masker dan disarankan oleh pemerintah untuk kalau bisa pakai masker 2 lapis ya Bu Mamis ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan dan kelancaran untuk proses sampai kita bersalin ya Mamis ya. Kita sama-sama mendoakan yang terbaik. Stay safe, stay health, stay happy, stay strong. Pokoknya Mamis hebat, harus berjuang untuk yang terbaik buat bayinya dan untuk anak-anak kita. Oke, sekian video aku kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah kalau misalnya ada informasi tambahan ataupun Mamis gak setuju nih sama mitos-mitos, atau misalnya mamis-mamis atau ibu-ibu semua atau teman-teman semua yang di YouTube mau minta video, request video tentang informasi tentang yang lain, boleh silahkan komen aja di bawah. Kritik dan saran membangun kita jadi lebih baik ya Mamis ya, jadi kita bisa lebih sharing. Oke, sekian dulu video kali ini. Bye bye.